Hari ini kita masuk di seri Yosua kita ya, bagian yang keempat. Nah, kata kunci kitab Yosua apa? Selali saudara ya. Wis bolos sekali dah kepemilikan. Saya minggu kemarin ada Natal STI ya, saya nggak bisa mengajar saudara. Kepemilikan tanah Kanaan dimiliki. Ayat kuncinya kita baca 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Jadi ini chart kitab Yosua. Kita sudah saya lihat masih di persiapan awal. Kita sudah masuk di Yosua pasal kedua, tapi tidak bisa belajar semuanya, hanya sebagian yang kita belajari. Nanti disambung lagi ya. Oke, kita mulai dengan pendahuluan. Saya bisa lihat di belakang, ternyata di belakang di situ. Oke, jadi saudara sedikit membayangkan ya, si Yosua 40 tahun yang lalu dia pernah masuk tanah Kanaan. Jadi dengan bekal pengalaman pengetahuannya 40 tahun yang lalu, sebetulnya 38 ya. 8 bulan sekian hari ya, hitung-hitungannya seperti itu. Spionase jadi apa ya? Kayak James Bond begitu. 38 tahun. Yosua memikirkan enggak usah dikirim spionase yang paling banyak. Enggak usah. Kalau Musa kan dulu kan ngirimnya satu suku ngirim satu ngirim satu ngirim satu. Saya nggak mau ikut cara Musa. Memang Yosua di satu sisi dia melihat dua kesulitan. Yang pertama, nyebrang pasti ngadepin musuh orang Kanaan. Ingat ya, berapa kerajaan? 31 kerajaan. Wow. Plus di depannya ada sungai Yordan. Seluruh umat 40 tahun ada di mana? Padang gurun. Ada kolam renang? Enggak ada. Paling banter sesekali melewati laut gitu ya. Mungkin jebur, tapi di pantai. Enggak semuanya bisa berenang. Tentaranya enggak bisa semua berenang. Makanya dia punya solusi, ambil. Saya nggak mau kirim 12, saya mau kirim 2. 12 itu nanti masalah. Wajar ya, karena gini aja, mau perang harus tahu musuh itu gimana. Makanya Indonesia kan punya namanya intelijen. Nah, jadi intelijen itu yang paling tahu semuanya aja. Misalnya tahu-tahu kalau misalnya gereja ya. Saya di WA dari pihak militer, polisi, Pak hati-hati Pak, hari ini agak begini begitu ya. Dalam hati saya, aman kok, hari ini ada kebaktian, nggak perlu di-broadcast. Nanti jemaat tambah panik, tambah malas kabeh kak gereja ono alasannya saudara ya. Kak gereja takut guys. Sapal model-modelnya orang-orang seperti itu. Kalau gitu gak usah di-broadcast pikiran saya ya. Oke, ini pertempuran pertama. Nyebrang perang. Harus menang. Kenapa? Ini moralnya harus kuat ya, seperti itu. Ya, makanya saya senang sekali ketika Argentina kalah, tapi sekarang menang-menang. Jadi doanya itu kalah itu yang di final ya. Tapi pendeta nggak usah ngurusi bola saudara ya. Aduh, saya lihat teman-teman pendeta itu khotbah, nama penyerangnya nyama semuanya. Aduh, kakean itu salah juga ya. Oke, ayo kita baca Yosua pasal 2 ayat yang pertama. 2, 3. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Ya, slide berikut ini pernah saya khotbahkan, namanya iman Rahab. Saya keluarkan lagi. Jadi kalau bayangkan ya, kalau yang dikirim Yosua 2 orang,
James Bond, Born Legacy, ya toh, Mission Impossible, Kingsman. Wah, orang-orang yang kayak gini saudara ya. Tapi ingat ya, ini 3.400 tahun yang lalu seperti itu. Penugusan dua mata-mata. Nah, kenapa? Gini. Jadi zaman dulu, misalnya ini kota Surabaya. Nah, kota Surabaya itu dianggap kerajaan. Ingat ya, kota Surabaya dianggap kerajaan. Jadi kota Surabaya itu ada bentengnya. Biasanya berlapis-lapis itu zaman dulu ya. Lalu lapisan pertama, lalu lapisan kedua, ada pintu gerbangnya. Nah, wali kota Surabaya itu raja. Nah, zaman dulu itu seperti itu. Nah, masalahnya adalah lokasi Yeriko itu benteng besar, menjulang. Karena kita sekarang hidup 3.400 tahun yang lalu ya. Tapi karena saya ngajar, saya tahu Alkitab, saya belajar firman Tuhan lebih dulu dari saudara, saya belajar arkeologinya. Jadi mau enggak mau saya berusaha visualisasi supaya sudah sedikit membayangkan. Jadi di seberang ini tanah Moab, ini Sungai Yordan yang lagi pasang, ketok moto di depan itu. Nah ini slide-nya seperti ini. Jadi saudara lihat ya, saya keluarkan ini klipnya. Lihat ya, yang warna merah. Seret. Nah, ini kota Yeriko. Bentengnya lapis 2. Temboknya tingginya 6 meter. Minggu depan dikeluarkan itu seperti itu. Mau perang ngadepi kota ini, masih tahu dalamnya itu seperti apa, jumlah tentaranya berapa, ada pos penjagaan berapa, ada menara berapa, senjatanya apa saja, jumlahnya tentaranya berapa, gudang amunisinya di mana, berapa jumlah penduduknya, berapa yang masih dikirim. Dalam nama Yesus berangkat kita perang, itu namanya bodoh itu. Ya, makanya untuk sebelum menyerang, Yosua butuh informasi lengkap. Bentengnya, pintunya dari mana saja, menaranya, gudangnya, jumlah tentaranya, pasukan-pasukannya, kekuatan militer, terus moral rakyatnya gimana. Makanya lalu Yosua mengirim 2 agen rahasia, dikirim dalam misi super rahasia. Diam-diam. Tidak ada orang Israel tahu. Cuman Yosua saja. Apa alasannya? 40 tahun yang lalu, 38 tahun yang lalu, Musa kirim 12, 2 orang, Yosua sendiri dan Kaleb, ngomongnya baik, laporannya baik. 10 orang melemahkan, mematahkan semangat. Makanya Yosua mikir, enggak 12, bahaya. Dia pilih orang yang betul-betul bisa, hebat, mampu, rohaninya baik. Dikirim seperti itu. Ya, jadi 2 spion ini, mata-mata agen rahasia ini meninggalkan Sitim. Ya, 11 km, tapi saya keluarkan di sini aja lah. Ya, dari Abel Sitim harusnya nyebrang ya, lurus ke Gilgal terus Yeriko. Sederhana kan, Yeriko kan kota. Tapi jangan dipikir kita ngawasin Yeriko, Yeriko pasti ngawasin kita. Ya, makanya kemungkinan terbesar masih muter. Kamu mesti ke sana dulu muter. Bisa berenang kan? Ngutus orang tidak bisa berenang, kinter mati saudara ya. Tidak ada kabar, ditunggu-tunggu seperti itu. Saya sedikit membayangkan ya. Jadi ketika mereka mulai masuk kota Yeriko, berbaur ya, mungkin nyamar jadi pedagang atau apa, berbaur orang banyak. Ya, ini pertanyaan ya. Di Alkitab kan dikasih ayat pendek ya. Lalu mereka pergi rumahnya Rahab, pelacur. Nah ini memang ini pertanyaan banyak orang ya. Ada apa ke rumahnya pelacur itu? Mungkin setelah dapat informasi pemeliharaan Tuhan, tuntunan Tuhan maksudnya ya, dibawa ke sana. Ingat loh ya, ini laki yang diutus. Wah kehendak Tuhan ini
memuaskan hasrat. Nyoba orang baru ini orang luar negeri ini, aduh dosa saudara ya. Enggak. Ingat ya, Tuhan sediakan apa? Ada orang berdosa, pelacur. Tapi di satu sisi Tuhan juga mau menyelamatkan keluarga pelacur itu, keluarganya Rahab. Ingat ya, Tuhan mau menghancurkan kota itu. Lalu siapa yang diselamatkan? Rahab itu. Kenapa Rahab itu diselamatkan? Karena menolong. Ingat ya, di satu sisi dapat anugerah tapi iman tetap jalan itu seperti itu. Jadi bagi saya Allah itu bekerja dengan cara yang sungguh misterius ya. Misterius. Mempertemukan dua agen rahasia. Orang Israel yang ada di seberang mau menyerang, ketok moto pasti perang, tapi tidak tahu kapan. Lalu ketemu pelacur Kanaan, orang kafir yang jadi proselit. Proselit itu jadi petobat agama Yahudi. Orang kafir yang bertobat menjadi penganut agama Yahudi itu namanya proselit. Kalau kita kan bertobat ya, seperti itu. Nah beberapa teolog itu berusaha melunakkan situasinya. Loh, Rahab itu dulu pelacur, betul. Memang kita bilang, tapi sudah berhenti sekarang, ganti usaha, penginapan, gitu loh. Tapi tunggu dulu, Alkitab Perjanjian Baru bicara tegas. Di Ibrani 11, di Yakobus 2, Rahab adalah perempuan sundal. Nah bentuk Yunaninya itu, tensisnya itu kalanya itu aktif. Jadi nggak bisa dibantah itu. Jadi Rahab punya rumah penginapan, betul. Tapi dia masih aktif. Saat itu ketika menerima dua mata-mata Israel, dia aktif. Masih aktif jadi pelacur. Jual beli tubuhnya. Jadi nggak bisa ditolak itu. Itu Alkitab bilang. Jadi nggak bisa diragukan kebenarannya ya. Ternyata Allah bisa. Nah ini paling susah ini. Paling susah kita mengerti kan. Allah bisa memakai pelacur aktif memenuhi tujuannya. Saya balik lagi yang kemarin kan, masih ingat tak khotbah pahlawan tragis? Siapa ya pahlawan tragis itu? Siapa? Wis lali saudara. Siapa? Simpson. Simpson kan wedoan, betul ya? Ganta-ganti cewek. Istri pertama beda dengan ketika mau mati istri kedua. Itu pun kupil kebu. Tapi kenapa Tuhan bisa pakai? Sama seperti ini. Ingat tak? Ini khotbah saya waktu tentang imannya Rahab. Ibrani 11 ayat 31 versi bahasa Indonesia sehari-hari. 2, 3. Karena beriman juga maka Rahab wanita pelacur itu tidak turut terbunuh bersama-sama dengan orang-orang yang melawan Allah, sebab ia menerima dengan ramah pengintai-pengintai Israel. Ayo kita baca ayat 2 dan 3 Yosua pasal 2. 2, 3. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Amin. Kok tahu orang Israel? Logat. Ingat ya, cara ngomongnya kan ketok. Saya diem. Bapak orang Jawa Barat ya? Tuh Bapak kok tahu, istri saya orang sana. Jadi kalau ngomong itu ketok logatnya seperti itu. Ini masih antara Jawa Timur sama Jawa Barat. Ini kan beda jauh seperti itu. Oke. Mematai-matai perlindungan Allah. Penyamarannya nggak cukup. Kalau sudah masuk pasti nggak cukup. Ingat ya, harus paham ya. Di tembok Yeriko, tentara tuh lihat orang Israel di seberang. Kapan nyebrang? Nunggu semuanya. Apakah mereka tidak pernah ngutus orang untuk nyebrang sana pura-pura lewat? Pasti tahu. Pasti melakukan yang sama.
Satu kota sekarang waspada, jangan sampai. Ingat ya, saya juga dapat WA tadi itu. Pak, diawasi orang nanti waktu Natal beberapa orang yang baru seperti itu. Oke, perhatikan nih ya. Banyak agen negara yang disebar itu. Ngawasin. Mungkin lewat saklebatan, itu orang masuk di situ. Lapor sama rajanya. Ingat ya, raja menanggapi dengan sigap. Kirim putusan, minta Rahab keluarkan orang-orang itu. Mungkin ini menjadi pertanyaan banyak orang ya. Kok raja takut ya? Kok nyuruh mengeluarkan? Harusnya kan tinggal masuk digeledah kan selesai. Nah, banyak penafsir mengatakan mungkin adat oriental pada waktu itu ada privasi. Yang paling penting adalah reputasi Rahab. Stop ya, balik lagi. Rahab ini pelacur kelas tinggi karena rumahnya tinggal di tembok. Maaf, saya bilang mungkin dipakai pejabat-pejabat, pasti itu. Apakah dulu raja jadi pelanggannya saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas pejabat-pejabat pasti pakai jasanya dia. Makanya mungkin ada sungkannya ya seperti itu. Dan digeledah seperti itu. Masih ingat ini catatan khotbah saya? Kenapa pergi ke rumah pelacur? Ingat ya, Yeriko kota besar. Sama besar kota dengan kota berdosa yang lain ya. Makanya pelacur itu cukup umum. Para bapak-bapak yang dulu nakal-nakal mungkin tahu tempat-tempat kota Surabaya ya. Nggak usah ngomong, nggak usah lihat saudara, nggak sampai mesem. Nanti bojo saudara ocok ngomong dijual ke saudara, bojo saudara ya. Jadi mereka berani ke situ ya, karena lihat itu ada rumah bordil di tembok kota di situ. Pasti kalau ke rumah bordil tidak timbulkan kecurigaan kan? Orang luar kota pergi ke kota baru datang ke situ. Saya jadi ingat ada orang pernah saksi, bukan gereja kita. Itu saya itu Pak pergi ke Jepang. Wis pikiran bisa welek saja. Namanya orang nakal saudara ya. Tapi masih takut Tuhan, masih ke gereja. Dia saksi. Saya sudah werek Pak. Sudah sampai Jepang. Pokoknya saya cari mesti perempuan Jepang. Tapi anaknya ikut. Anaknya ditidurkan. Anaknya tidur lalu dia keluar. Begitu buka pintu anaknya melek. Pak mau kemana? Batal Pak. Wah wis. Sampai gue anak meneh katanya begitu saudara ya. Wah ini masih belum bertobat. Tapi masih mending ya. Dia masih mau cerita sama saya. Masih khotbah. Masih tetap ke gereja yang seperti itu. Ojo pikir-pikir, sopo yo, bukan jemaat kita. Nggak mungkin saya khotbah ada jemaat di sini ya. Oke, Rahab pasti sudah tahu ya. Rahab itu orang pintar. Ya, kalau nggak pintar nggak mungkin bisa punya rumah bordil dan semuanya seperti itu ya. Pasti tahu. Tapi kalau dia terima, risikonya besar. Seperti mempertaruhkan segalanya. Ingat ya, mata-mata dihukum mati. Masih ingat enggak? Zamannya Pak Karno kita utus 2 tentara pergi ke Singapura. Ngebom di Singapura. Masih ingat ya? 2 tentara itu. KKU itu loh. Kalau nggak tahu berarti sejarah saudara, pelajaran sejarah saudara kacau ya. Itu zaman Ganjang Malaysia itu loh. Seperti itu ya. Hukuman mati itu pasti, hukuman mati itu pasti yang terima, yang kerjasama juga mati seperti itu. Nah, masih ingat ini khotbah saya juga ya. Alexis. Kalau sekarang rumahnya Rahab itu kayak gini seperti ini saudara. Ayo kita baca. 2, 3. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan 2 orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu
keluar. Oke, Rahab pasti juga curiga, pasti tahu identitasnya, kan dari ngomongnya kan kayak orang logatnya itu tidak bisa bohong, ya. Dia sudah mengenal pelanggan-pelanggannya itu. Dan ingat ya, Rahab juga di atas rumahnya yang tinggi, dia bisa ngelihat tentara ke sana lapor ke pos, balik lagi rombongan tentara. Makanya saya percaya Rahab pasti deg-degan juga ya. Dia sembunyikan dua mata-mata di atas soto. Kenapa? Ada batang rami. Saya mau tunjukkan sama saudara batang rami yang dikurung. Nah ini batang rami. Ini batang rami itu umumnya dipanen waktu bulan Maret. Rami duluan, baru gandum dipanen. Nah setelah dikeringkan, nah kayak gini. 3-4 minggu setelah dikeringkan, dipisahkan serat-seratnya itu, dijemur seperti itu. Nah dijemur dalam atap datar seperti ini. Jadi ingat ya, rumah-rumah zaman dulu itu flat. Jadi semuanya itu mesti ditaruh sini, dibeber di situ 3-4 minggu. Saya membayangkan orang-orang itu disembunyikan di sini seperti tempat yang seperti ini. Rami itu kayak apa sih? Orang Indonesia kenal sekali, benang bol. Kita kan taunya benang bol kan. Nah zaman dulu bisa dibikin baju, kerajinan, benang-benangan. Makanya kalau saudara baca Amsal 30-31 ya, istri yang cakap lebih berharga daripada permata, tangannya tidak pernah berhenti memilin rami sebetulnya. Ikut 3 minggu saudara. Jadi berat itu. Kalau sekarang, nah ini kita kan punya baju linen, itu dari rami. Bisa paham ya? Jadi mereka bikin seperti itu. Oke, jadi saudara bisa sedikit membayangkan disembunyikan di tempat rami itu. Jadi Rahab pasti dengan tergesa-gesa buka pintu depan, lalu, nah ingat ya, ini kan pelacur, ngomongnya pasti ceplas-ceplos. Oh iya, tadi itu ke sini, itu loh, pakai ini sama ini, si ini, miss ini sama miss ini, bla 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 bla. Sekarang sudah pergi waktu mau pulang. Mukanya enggak bersalah gitu saudara. Pinter sandiwara. Dan ingat ya, kebetulan saya suka film perang, cerita film perang. Jadi agen-agen rahasia yang paling banyak itu memang pelacur-pelacur, serius. Di perang dunia kedua. Jadi Rahab bohong bahwa 2 spionase itu sudah keluar menjelang senja. Dan ingat ya, prajurit pasti percaya. Mungkin disogok, saya nggak tahu ya. Yang jelas kalau Indonesia pasti tentaranya masuk digerotok, disutuk-sutuk itu, mungkin dia pakai bayonet itu begitu. Tapi, cepat kejar. Saya rasa ingat ya, di satu sisi Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Jadi fantasi di pikiran saya ya, mungkin ini para masuk jadi pelanggan, mungkin tentara ini atau pimpinannya gitu. Ya bisa saya cepat, mungkin begitu ya. Nah, satu sisi ya, Tuhan bekerja ya. Ayo kita baca ayat keempat, ulangi lagi 2, 3. Perempuan itu sudah menyembunyikan mereka, namun dia mengatakan mereka telah datang kemari, tapi aku tidak tahu dari mana mereka datang. Dan pada waktu malam ketika gerbang kota ditutup, mereka sudah pergi. Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Jika kamu segera pergi, mungkin kamu dapat menangkapnya. Tahu gambar Pinocchio ya? Dan Geppetto yang suka, Pinocchio yang suka bohong. Ingat ya, ini khotbah saya yang dulu. Saya keluarkan lagi. Bohong itu dosa kan? Halo, bohong itu dosa nggak? Bohong, pelacur, kafir bisa jadi pahlawan. Banyak hal yang nggak masuk akal dalam pikiran kita. Besok minggu juga sama ya. Di saat kita bingung, tapi Allah tetap memberkati itu. Wah, itu besok minggu. Tak kasih spoiler saja saudara ya.
Oke, beberapa pilihan jawaban ya. Ingat ya, ada yang berkata begini, bohong itu gak apa-apa, yang penting nyawa diselamatkan. Setuju? Betul? Boleh? Boleh? Halo? Gak boleh, bohong tetap dosa saudara. Oh, kena kan? Yang kedua, bohong waktu perang kan? Boleh. Boleh nggak? Jadi wedi saudara ya jawab ya. Mahasiswa saya kalau di kelas saya uji seperti itu. Ini jebakan Batman saudara. Bohong dalam perang boleh nggak? Kalau saudara anak Tuhan tetap nggak boleh ya. Bohong itu nggak boleh. Tapi masalahnya Rahab nggak ada pilihan. Tapi ingat ya, bohong itu tetap dosa. Dan ingat, Rahab itu waktu itu masih orang kafir. Tapi Alkitab ini yang kita harus tahu. Rahab dipuji karena imannya. Menyembunyikan dua orang itu. Bukan dipuji karena dustanya. Harus dipahami seperti ini ya. Ingat ya, Tuhan bisa pakai siapa saja. Orang yang tidak pernah kita pikirkan ya. Kadang-kadang dia pakai musuh. Musuh saudara itu dipakai Tuhan. Untuk apa? Ngajarin kita supaya kita bisa ngampunin. Buka mata. Oh mangkane mesti ana wong iki ya. Wong paling bencekno sak dunia iki. Ya. Dia dipakai Tuhan untuk saudara belajar mengampuni. Amin. Sing amin bojoku tok ya. Yang lain amin. Harus itu. Ya. Yang kedua, kadang-kadang Tuhan pakai orang lain yang kita nggak kenal. Kita kan suka medsos ya, ada apa? Uji sosial atau apa gitu ya. Testing sosial. Orang miskin dimintai dikasih berkat. Nah, Ibrani pasal 13 yang kedua, kadang-kadang kita nggak tahu kita sedang menjamu malaikat. Ingat ya, memberikan tumpangan pada malaikat. Yang ketiga, Tuhan kadang-kadang pakai orang yang bodoh, lemah, tidak berpengaruh, yang tidak dianggap dunia, tapi berharga bagi Tuhan. Itu yang harus paham itu. Ya, kadang-kadang saya duduk diem ya. Ya, ingat ya, saya kan dosen ya, dengerin khotbahnya murid-murid dulu ya, lalu khotbah di sini taruh ngono. Pinter ya Reiki ya. Ingat ya, saya dosennya masih tetap dosennya, gelarnya masih banyak saya. Saya nggak pernah nulis gelar saya ya, ada 5 gelar saya, tapi nggak pernah saya pakai seperti itu. Di gereja buat apa? Tapi kalau dengerin orang ngomong khotbah, bagus sih khotbahnya, seperti itu. Kadang-kadang Tuhan juga pakai anak. Ketika murid-murid ribut siapa yang paling besar, Tuhan ambil satu anak. Siapa yang paling besar? Di tanah ini. Oke, keunikan iman Rahab, dia itu perempuan. Gak dianggap pada waktu itu. Dia itu pelacur sama masyarakat. Kelakuannya dia bohong, dia dosa, agamanya kafir, penyembah berhala, tapi dia punya iman yang benar kepada Allah, Yesus Kristus. Dan diselamatkan. Ini yang kita pelajari hari ini. Oke, saya mau tutup dengan satu penerapan. Ingat ya, Alkitab tidak pernah memberi contoh bahwa bohong itu benar untuk dilakukan. Enggak ada. Perintah ke-9, jangan bersaksi dusta akan sesamamu. Amsal pasal 6 mendaftar 7 kekejian, itu adalah lidah dusta, saksi dusta. Ada banyak ayat Alkitab yang menentang kebohongan ya. Ada banyak contoh dalam Alkitab. Yakub penipu, Ananias Safira berdusta. Bohong itu selalu membawa akibat sengsara, rugi, penghakiman. Walaupun di Alkitab ada 2 contoh. Yang pertama contoh ya, bohong itu berakibat baik. Bidan
2 bidan yang menyelamatkan bayi-bayi orang Israel, dikasih Tuhan berkat berkeluarga dan bisa punya anak, lalu bohongnya Rahab ini. Tapi saya mau bilang sederhana sekali lagi, Tuhan tetap tegas, tidak pernah membenarkan kebohongan itu. Mungkin satu hal yang satu pelajaran yang bisa kita pakai, jangan bohong, tapi berhikmatlah. Apa itu? Bukan berkata bohong, tapi berkata benar dengan hikmat. Jangan bohong putih. Apalagi kita menghadapi dunia yang jahat. Saya kasih contoh ya, cerita kisah nyata. Corrie ten Boom di Belanda waktu Perang Dunia Kedua, orang Israel kan orang Yahudi kan dibenci orang Jerman Nazi ya, lari dikejar-kejar, dan Corrie menolong orang Israel, disembunyikan di rumahnya di bawah tanah, ya di gudang di bawah tanah ya, banyak yang dia tolong. Nah, setiap kali tentara Nazi datang dan bawa senjata dan menginterogasi, ada enggak orang Israel di sini? Ada orang Yahudi enggak di sini? Dia anak Tuhan. Bohong tapi menyelamatkan. Tapi jujur mati. Tuhan, aku masih gimana? Dapat hikmat dari Tuhan. Di sini kami semua berbahasa Belanda. Tentara yang nanya orang Jerman sama Belanda kan tetanggaan. Yang dia tangkap, oh berarti di sini orang Belanda. Tapi yang dia jawab apa? Dia tidak bohong. Di sini kami semua berbahasa Belanda. Tentara musuh percaya, pergi, dan berkali-kali dan ratusan orang Yahudi diselamatkan, pergi, sampai akhirnya dia ditangkap. Satu hal yang Tuhan mau katakan kepada kita adalah, ingat ya tadi itu, bohong tetap dosa. Tapi kadang-kadang Tuhan memberikan kita, minta sama Tuhan, kasih aku hikmat Tuhan menghadapi dunia yang jahat ini, supaya aku tetap hidup dalam kebenaran, aku tidak bohong, namamu dipuji dan dipermuliakan.